Sampaikan adalah orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup tapi tak pernah mengajak orang lain berbuat baik dan melarang nahi mungkar. Ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kami ini kan oma-oma Pak Ustadz, kami ini bukan ustazah, kami ini bukan profesor, kami ini bukan ketua MUI, kami ini bukan anggota DPR, kami ini ibu rumah tangga. Ibu bisa melakukan amar ma'ruf. Sembayang bang, malaikat maut udah dekat bang, bisa apa tak bisa? Sambil nyanyi ibu pagi-pagi, walaupun hidup kalau tak sembayang apa gunanya. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat, dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah kita doakan ramai-ramai tak juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu liang lahat. Saya mancing, tengoklah sayangnya mereka kepada bapak. Tak ada satupun di antara mereka mengatakan amin, walaupun mungkin mulutnya kasar, walaupun mungkin cakapnya keras, tapi mereka sayang dengan bapak. Betul bu? Tapi kalau bapak meninggal mau mereka ikut? Mau bu? Apalagi bapak, bapak sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di antara bapak punya istri tak menutup aurat, rambutnya terbuka, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng laki-laki, Pak Haji, Pak Haji, ya anak Pak Haji ku tengok dibonceng orang, ya biarkan aja lah. Kalau ada laki-laki model begitu, walaupun rajin sholat tahajud, walaupun khatam Quran, sebelah kakinya masuk surga, sebelah lagi masuk neraka, karena dia punya istri, dia punya anak, dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu menjadi istri yang solihah, bapak menjadi suami yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah Pak polisi bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Gimana caranya? Ada orang laga ayam main judi. Terbayang orang laga ayam? Ada orang main gaplek, main judi taruhan pakai duit. Ada orang main judi. Abdul Somad yang melarang, ceramah dia, jangan main judi, jangan main judi, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi. Abdul Somad nahi mungkarnya dengan ceramah. Tapi Pak polisi tak perlu pakai ceramah, tak perlu tablik akbar, tak perlu pakai dalil, cukup dicabutnya aja pistolnya. Main judi kalian, main, kuletupkan otak kalian. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Setuju? Siapa di antara adik-adik ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mantap, mudah-mudahan kalian lulus nanti insya Allah. Amin. Tapi kalau kalian lulus, pakai untuk nahi mungkar. Kenapa? Karena ada orang sekarang berpemahaman, yang main judi kan aku, duitnya duit aku, yang pakai narkoba kan aku, yang ngisap ganja kan aku, yang ngisapkan aku, yang mabuk kan aku, yang sakau kan aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang sakau kau. Tapi kalau gempa bumi dia datang, rumah aku hancur juga bodoh. Betul? Rupanya kalau datang tsunami, kalau batu-batu gunung itu, kalau bergoncang bumi ini, apakah yang hancur rumah orang yang jahat saja? Yang baik-baik ini pun kena juga semua, betul? Maka kita jaga negeri ini, kita jaga Padang Lawas, kita jaga Sumatera Utara, kita jaga Indonesia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu, selama ibu masih mau merepet, kok mau kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kemana, kunci motor, mana duit, selama ibu masih mau merepet, maka dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, pulang-pulang berbadan dua, hancur dunia persilatan.
insya Allah kita ini akan aman. Polisi dengan pistolnya, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas, DPRD, DPR RI, mereka disebut dengan parlemen. Parle dari bahasa Prancis, parle, bicara. Parle artinya bicara. Anggota DPR dia mesti bicara di parlemen, menyuarakan rakyat, membela masyarakat. Anggota DPR yang tidak parle, yang tidak bicara, maka dia makan gaji haram, makan duit haram. Betul. Beberapa hari ini kita tunggu, belum selesai, tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu. Beberapa hari ini kita membaca berita Bapak Iskan Kolbalubes begitu beraninya bicara di parlemen, bicara di DPR, DPR RI, lantang dia bicara, bangga orang dari Padang Lawas. Betul? Nanti kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz Somad dengan Ustadz Iskan Kolbalubes? Oh, ala kita. Dia Lubes, saya batu bara, saya bilang. Tapi Ustadz kan di Riau, dia kan di Padang Lawas. Iya, tapi nggak jauh-jauh kali, dekat-dekat itu saja. Mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk menyuarakan suara rakyat, insya Allah. Amin. Tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar. Suarakan di parlemen, suarakan di DPR RI, suarakan di DPRD, suarakan. Inilah namanya jihad konstitusi. Kita tidak negara Islam, kita tidak tinggal di kesultanan, kita tidak tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara demokrasi. Di dunia demokrasi, suara yang paling banyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak, itulah yang benar. Ada anggota dewan 50 orang. Berapa anggotanya? 50 orang. Mau dikeluarkan peraturan tentang LGBT. Bapak ibu suka dengan LGBT? Mau anaknya LGBT? Tiba-tiba mau dikeluarkan peraturan boleh LGBT buat acara terbuka, diadakan voting. 50 anggota dewan diadakan voting, 26 setuju, 24 tak setuju. Yang mana yang menang? Yang setuju. Jangan heran nanti datang laki-laki, badannya berotot, kumisnya melintang, tapi melambai. Kemana? Maka mesti memilih orang yang benar. Orang benar, pilih orang benar supaya dia duduk di parlemen memperjuangkan kebenaran. Setuju? Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam suku, bangsa dan agama, multi partai, warna-warni, tapi kita semua mesti sadar kita akan mati menghadap Allah dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mati, bapak-bapak lebih cepat. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Apalah gunanya hidup ini kalau tidak pernah dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan Abdul Somad bicara di depan orang ramai, khutbah Jumat, pengajian di kantor, tablik akbar di tanah lapang. Selama manusia masih mau mendengar, masih mau berkumpul, saya tidak akan pernah berhenti berbicara. Kalau dihadang tidak boleh pengajian, saya akan bicara di rumah sendiri pakai handphone berdua saja. Hai guys, dimanapun berada, marilah kita senantiasa menjaga kebinekaan, kebangsaan. Siap jaga Padang Lawas, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah berhenti menggoda. Maka jangan berharap kalau kita diam kebenaran akan menang. Sesungguhnya kebenaran tidak pernah kalah, kebatilan tidak pernah menang. Yang jadi masalah, orang yang benar diam, orang yang batil bicara, orang yang betul diam, orang yang batil ngomong. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang yang betul merasa batil, yang batil merasa betul, yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang betul diam, orang yang batil bicara. Maka speak up, bicaralah, parlemen, bicaralah, membicarakan yang benar-benar. Mudah-mudahan kita tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Betul? In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum,
Allah akan menolong kamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Boleh saya jalan-jalan sama anak Pak Haji sebentar? Boleh apa boleh? Selangkah kau langkahkan kaki dari rumah ini, selangkah juga aku masuk neraka. Sekali tidak. Kalau memang kau jantan, jangan kau membawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahar. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau memang kau jantan, jangan bawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahar. Amin. Betapa senangnya Pak Haji menikahkan anak gadisnya. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman. Indah apa tak indah? Di hari yang sakral, hari yang suci, seorang bapak menikahkan anaknya. Tapi apa mau dikata, di hari itulah si bapak tuh mengamuk, darah tingginya naik, jantung koronernya naik ke ubun-ubun marahnya. Kunikahkan engkau dengan engkau, jangan kau datang kemari lagi, aku pijakkan aja kepala kau. Gara-gara apa? MBA, married by accident. Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita ini semua. Anak-anakku sekalian, kalian yang masih sekolah serius saja belajar. Nanti ada di antara kalian ini yang jadi bupati Padang Lawas, ada di antara kalian yang jadi gubernur Sumatera Utara, ada di antara kalian yang akan jadi DPRD Kabupaten Kota DPR RI, ada di antara kalian ini yang jadi dokter spesialis, ada di antara kalian ini jadi polisi, ada yang di antara kalian ini jadi hakim, jadi jaksa. Kalian akan melanjutkan perjuangan agama Allah. Allahu Akbar. Saya semangat hari ini, kenapa? Saya tengok anak-anak muda yang luar biasa. Seandainya di depan saya ini orang tua semua, semangat, tak semangat. Seandainya di depan saya ini orang-orang tua, maka saya hari ini tak menggelegar. Saya paling ceramahnya, marilah kita banyak berzikir menghadapi sakaratul maut. Tapi karena yang di hadapan saya ini anak-anak muda, godaannya luar biasa. Kita hitung sama-sama. Ganja, narkoba, zina, LGBT, medsos, Instagram, Telegram, kilogram, TV, parabola, aliran sesat, sekuler, liberal, ateis, agnostik, komunis, merusak kepala anak kita. Siapa yang bisa menjaganya? Yang bisa menjaganya adalah DPR. Dengan apa? Perda, peraturan daerah, tidak boleh mabuk. Ustadz berceramah di masjid, jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk. Tapi orang di parlemen bisa buatkan peraturannya. Kalau di pusat undang-undangnya, kalau DPR keluarkan perdanya. Kalau DPR tidak mau mengeluarkan perda, bupati mengeluarkan perbub, peraturan bupati. Ketika masih ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti udah pensiun barulah mana yang bisa kamu bantu. Ustadz Somad, saya mau menolong agama Allah. Bapak sekarang bupati? Tidak. Kapolres? Tidak. DPRD? Tidak. DPR RI? Tidak. Lalu Bapak sekarang apa? Di rumah aja. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Innal insana lafi rugi semuanya. Ibu rugi, bapak rugi, pejabat rugi, alim ulama rugi. Ustaz Somad? Tidak, kata Nabi. Kenapa dibilangnya Ustaz Somad tidak rugi? Kenapa anak kecil di Padang Lawas tahu Abdul Somad tidak rugi? Karena Abdul Somad mengamalkan 4. Pertama, illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Yang keempat, wa tawasau bis.
Selama kau lakukan yang 4, maka kau tidak rugi. Walaupun kata orang kau rugi, kau miskin, kau susah, kau melarat, kau sakit, kau rakyat jelata, kau tak punya apa-apa, itu cakap manusia. Tapi di hadapan Allah engkau lebih mulia. Yang penting ini cakap orang apa kata Allah. La haula wala quwata. Sebenarnya kita tak punya daya, tak punya apa-apa, tak punya kuasa. Kalau ibu punya duit, milik Allah. Kalau bapak punya harta, milik Allah. Kebun sawit sejauh mata memandang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu pokok sawit. Kaya-kaya orang Padang Lawas ini, betul? Tak mengaku pula dia. Memang orang kaya ini tawaduk, rendah hati memang dia. Tak mau dia mengaku. Padahal kaya raya, gedungnya mewah, cantik dan indah, tenda-tendanya Masya Allah. Yang saya herankan, kenapa lah tenda ini cuma kiri kanan aja ya. Ini nanti pas hari ulang tahun Padang Lawas baru dipasang tenda-tenda semua insya Allah. Amin. Payung-payung Masya Allah, tabarakallah. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Yang pertama silaturahim, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga, yang terakhir yang disampaikannya adalah mimda tema taya bawati. Kalau ada yang bisa nyambung berarti udah tua. Karena zaman saya kecil dulu begitu mengaji, alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u a i u. Anak-anak ini mana bisa nyambung? Mereka sekarang ngaji tak pakai itu. Mereka pakai ikro, a a bataba bataba tatata basaba basaba masabaju kailoknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini semua akan mati menghadap Allah. Tahun 2050, sekarang 2022, tahun 2050, apakah masih ada tablik akbar di sini? Tablik akbar masih ada di sini. Siapa yang ceramah? Abdul Somad. Bapak Ibu meninggal semua. Tapi tablik akbar masih ada. Siapa yang akan jadi ketua panitianya? Nih anak-anak muda ini. Siapa yang akan jadi bupatinya? Nih anak-anak muda ini. Siapa yang akan jadi kapolresnya? Nih anak muda ini. Lalu kami Pak Ustadz, kata yang perempuan, kalian Dharma Wanita penggerak PKK. Maka siapkanlah bupati, wali kota, gubernur, calon-calon pemimpin masa depan sebelum kita mati menghadap Allah. Siap? Ini banyak orang kalau sudah mau pensiun persiapannya luar biasa. Saya sudah menanam kebun sawit, saya sudah menanam kebun karet, saya sudah membangun kos-kosan. Untuk apa? Persiapan pensiun Pak Ustadz. Dia tak tahu malaikat maut datang sebelum pensiun. Yang penting kita siapkan apa yang kita siapkan sesudah mati nanti. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak babinsa, bapak-bapak babin kamtibmas, bapak-bapak jaksa, bapak-bapak hakim, dengan kekuasaan kalian, dengan palu kalian, siapkan persiapan setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Presiden Republik Indonesia yang pertama, siapa namanya? Presiden Insinyur Soekarno Hatta. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi amalnya tetap mengalir sampai sekarang. Betul? Amal apa? Dia membangun masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Bangga tak punya Masjid Istiqlal? Datang Presiden Obama menengok Masjid Istiqlal, macam menengok kucing Anggora. Bangganya kita menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi apapun, bangun masjid, bangun sekolah, tahfiz Quran. Kalau belum bisa membangun sendiri, pesantren-pesantren yang ada itu dibantu dengan APBD, dengan insentif, dengan apapun yang bisa. Tapi hati-hati juga ditangkap KPK. Lihat payung hukumnya.
hibah boleh apa tak boleh. Jangan karena ingin berniat amal soleh lalu menjadi temuan. Kita ingin dunianya dapat, akhiratnya dapat. Orang yang paling rugi pernah punya jabatan, pernah punya kekuasaan, tapi tak dipakai untuk menolong agama Allah. Betul? Pakai untuk menolong agama Allah, supaya nanti waktu kita mati ada yang mengalir sebagai amal jariah. Kami tak bupati Pak Ustadz, kami tak kajari Pak Ustadz, kami bukan hakim Pak Ustadz, kami bukan pengacara Pak Ustadz, kami ibu rumah tangga Pak Ustadz. Ibu rumah tangga dapat amal jariah. Betul? Apa amal jariah ibu? Anak ibu itu yang jadi amal jariah. Nih anak ibu akan bangun tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didik anak, masukkan ke pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Masukkan ke pesantren Ustadz Fauzan. Jadi Ustadz ini KKN ini, kawan dia di endorse-nya. Nanti yang lain-lain kita buatkan videonya. Anak Anda mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, daftarkan segera ke pesantren berikut ini. Jangan terlambat, kuota terbatas. Orang tua saya di Riau, saya di pesantren dengan Ustadz Fauzan Darul Arafah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan 12 jam naik Sampagul sampai Begoyang Pinggul. Goncang jalan, bukan naik pesawat. Sampai di Deli Serdang 15 jam dari Pelalawan Riau. Di pesantren berapa lama orang tua menjenguk? Setahun sekali baru dijenguk orang tua. Pindah ke Mesir 4 tahun tak balik kampung. Pindah ke Maroko 2 tahun tak balik kampung. Kenapa? Tiket mahal. Nah, ke adik-adikku yang ada di pesantren, ibu-ibu yang anaknya di pesantren, ibu tahan-tahankan berpisah, ibu kuat-kuatkan hati. Kalau menjenguk anak di pesantren jangan dengan tetesan air mata. Siap ibu? Jangan ibu menangis. Ini ibu ini menangis. Jangan menangis. Kuat-kuatkan kau di pesantren. Nah, kuat-kuatkan kau pesantren. Nah, Ustadz Somad tuh dulu 4 tahun tak jumpa emaknya. Kau baru 4 hari udah mata kau musar macam bakso menangis. Mudah-mudahan anak ini semua menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Menjadi para penghafal Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Saya tak maulah anak saya ke pesantren. Saya tak maulah anak saya masuk pesantren. Nanti kalau anak saya pesantren jadi ustadz kurus macam Ustadz Somad. Masuk pesantren bisa jadi anggota DPR RI. DPR RI itu punya semuanya. Kantor dinas, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Kalau tak percaya tanya sama beliau. Anak yang hafal Quran, tamat pesantren, bisa kuliah di Inggris. Ustadz kau tahu anak beliau tadi kuliah di Inggris, menantunya hafal Quran, dokter gigi. Pak dokter bisa jadi bupati. Jadi apapun bisa. Siapa bilang anak pesantren tak bisa? Bisa apa tak bisa? Bisa. Benteng terakhir pertahanan umat Islam adalah pesantren. Siapa yang bisa menghadang LGBT yang begitu deras, akan membuat kontes, akan membuat acara? Masih bersyukur kita masih ada anak-anak pesantren di padang lawas yang militan, yang taat, yang takut kepada Allah. Allah jaga padang lawas ini dengan benteng pondok-pondok pesantren insyaallah. Amin. Guru fisika diangkat jadi PNS, guru matematika diangkat jadi PNS, guru kimia diangkat jadi PNS, guru pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.
Padahal pesantrenlah yang memerdekakan negeri ini dari Belanda. Negeri ini merdeka. Negeri ini merdeka. Lebih dulu mana? Negeri ini atau pesantren? Pesantren. Pesantren Mustafawiyah Purba Baru berdiri tahun 1912. Indonesia merdeka tahun 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia 1945 guys. Tapi pondok pesantren jauh lebih tua. Pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, pesantren Mustafawiyah, pesantren Inyak Janduang, pesantren setelah pesantren berdiri mengajarkan jihad, bahwa membunuh Belanda, kalau kalian mati ditembak Belanda kalian mati syahid. Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pulang ke Amsterdam pontang-panting, tinggal terong Belanda. Siapa yang mengajarkan kalau mati ditembak Belanda mati syahid? Kalau bukan ulama. Ada dukun mengajarkan begitu. Indonesia ini merdeka bukan karena dukun. Setelah merdeka lah baru dukun nih tampil ke depan. Dukun pun tampil ke depan. Waktu diejek, waktu dibully, waktu disudutkan, dukun pun melapor juga ke polisi ujungnya. Rupanya dukun pun ketakutan juga. Kalau memang bisa kalian menyantet, santetlah musuh-musuh kalian itu, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap menolong negeri ini selama masih ada orang yang beristighfar. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama padang lawas beristighfar. Astaghfirullahalazim. Paling pendek. Yang agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang lebih panjang, tarik nafas, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau tak hafal tak usah bersuara, gerak-gerakkan aja mulut. Siap jaga persatuan. Orang di padang lawas kalau habis sholat zikirnya jahar apa sir? Saya kalau jadi imam zikirnya saya jaharkan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz jaharkan? Karena menurut mazhab Syafi'i, imam menjaharkan zikir untuk mengajar makmum. Makmumnya kan udah tahu. Ada makmumnya mu'alaf baru masuk Islam. Makmumnya kan udah tahu. Ada makmumnya anak-anak kecil yang sedang belajar. Makmumnya kan udah tahu. Ada makmumnya orang sudah lama Islam tapi sholatnya baru tadi. Dia tak tahu bacaannya. Anak-anak ini pulang sholat ditanya sama emaknya, siapa imam tadi nak? Ustadz Somad. Apa zikir yang dibacanya? Apa dibacanya? Aku tak dengar. Tak apa kata dia. Makanya saya zikirnya jahar. Doanya di padang lawas sendiri apa rame-rame? Kalau saya jadi imam, saya berdoa, makmum mengaminkan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini hafal doa. Doa jangan panjang-panjang, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata minan wal afwa indal. Selesai. Ini pula imam dibantainya berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah itu masih khusyuk. Begitu udah agak 5 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tabligh akbar Ustadz Somad di padang lawas kemarin? Penuh tanah lapang sampai payung-payung bertinggalan.
Bukan itu standar keberhasilan tabligh akbar. Tabligh akbar berhasil kalau sholat subuh besok masjidnya lebih ramai. Siap ramaikan sholat subuh berjamaah? Siap ramaikan sholat di masjid berjamaah? Siap ramaikan sholat berjamaah? Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami masjid ramai. Kapan itu Bu? Idul Adha. Kalau Idul Adha pasti orang ramai bawa kupon mau ngambil daging kurban. Jangan sampai ke masjid seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang ketiga sholat jenazah. Imam nih baik, tak pernah ke masjid, sombong. Kalau dipanggil sama muazzin, hayyalas shalah, apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Tapi imam ini tak pendendam. Begitu dia meninggal dunia, maka imam tetap menyolatkan usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah imaman, walaupun dia tak pernah ke masjid lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Untung bukan saya imamnya. Kalau saya imamnya tak mau saya solatkan. Ustaz ini ada jenazah, tengok mukanya. Oh ini yang ngejek kemarin, kalian bawa ke laut, kasih makan ikan paus. Satpol PP, betul. Polisi, tentara, pemuda Pancasila, AMPI, mereka berseragam. Ini apa nih Bang? Hah? MPK, IPK. Oh, MPK pupu. IPK, Ikatan Pemuda Karya. Hebatnya. Mereka cuma 2 orang aja. Ada yang lain? Masya Allah, tabarakallah. TNI ada Pak Asibuan, tentara ada Pak Tobing, Masya Allah ada Pak Harahap. Itu enaknya di Padang Lawas nih, berujung semua namanya. Hadir semuanya, Masya Allah. Ibu bangga tak menengok orang berseragam-seragam ini datang pengajian? Bangga kan? Bilang aja bangga. Saya terus terang, saya menengok orang berseragam-seragam ini datang pengajian, bangga saya. Ibu pun bisa menasihati anak ibu. Apa kata ibu? Tengok nak, bapak Tuhan polisi, bukan senang masuk lulus polisi, tentara, bukan senang mau lulus tes tentara. Tengoklah anak-anak muda, mereka datang nak. Ayah kau baru jadi hansip udah tak mau pengajian. Mohon maaf hansipnya di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau polisi, mau tentara, mau IPK, mau pemuda Pancasila, mau Satpol PP, apapun namanya, kalau mati tetap membawa kain putih. Ada orang Islam mati bawa seragam, tinggal di lemari, dituliskan di lemari, dimasukkan ke lemari. Setiap istrinya buka lemari, asal membuka lemari, pas ditanya orang, kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Kalian pikir mereka ini menangis karena sayang? Kaulah bulan, kaulah bintang Bang. Jangan lama-lama pergi pengajian ya Bang, setengah napasku pergi. Alah, itu kan sementara kau hidup Bang. Begitu kau mati berubah. Selama ini kau hidup sehidup semati. Begitu mati kau mati, aku hidup. Betul kan Bang? Betul kata orang nih. Maka siapkanlah bekal amal soleh menghadap Allah, karena kita semua akan mati menghadap Allah, karena kita semuanya akan berhenti jantung berdetak, berhenti mata berkedip, berhenti telinga mendengar. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, dimakan cacing tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke liang tanah, akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Mana yang sombong-sombong? Mana orang Padang Lawas yang dulu kaya-kaya? Mati. Mana orang Padang Lawas dulu yang pejabat-pejabat? Mati. Mana orang Padang Lawas dulu yang ganteng-ganteng? Mati. Mana orang Padang Lawas yang dulu cantik-cantik? Mati. Tapi jangan gara-gara ini semuanya letoy loyo. Saya tak mau besok Pak Bupati pos rapat sama kepala dinas, gimana program kita tahun depan? Mati Pak. Dengan mati ini kita makin semangat mencari duit supaya bisa bangun masjid. Betul?
Dengan mati ini kita makin semangat bangun pesantren supaya ada amal jariah mengalir. Kalau Abdul Somad mati, dapat berita dari Pekanbaru Abdul Somad meninggal dunia, ibu mau mengirimkan Al-Fatihah? Semangat kali orangnya. Kalau Abdul Somad mati, anak-anakku mau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu. Itulah tujuan aku datang kemari. Aku bukan orang politik, aku bukan orang ekonom, aku bukan orang apa-apa. Aku hanya manusia biasa yang ingin setelah aku mati mendapatkan amal jariah seperti para alim ulama. Aku bukan ulama, tapi aku ingin seperti mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Padang Lawas baldatun thayyibatun wa rabbun, keluarganya asakinah mawaddah warahmah. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah jodoh yang baik-baik. Oh, banyak kali yang belum nikah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar. Siapa yang ceramah di Padang Lawas tadi? Ustadz Somad. Berapa yang disampaikannya? 3. Yang pertama silaturahim, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga mimdate mataya bawati mati. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha. Jangan sampai pas mau mati dibisikkan la ilallah, keluar mulut dari mulutnya, pas didengar apa dia bilang, sudah ngopi belum? Jangan sampai keluar kata cakap dari mulutnya pas didengarkan bukan la ilaha illallah. Berapa harga sawit? Tak usah kau urus-urus lagi harga sawit, tak usah kau urus-urus lagi harga pupuk. Yang kau pentingkan adalah bahwa kau mati membawa kunci surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Kita insyaallah semua ini akan masuk ke dalam surga, insyaallah. Bukan kata saya. Kalau saya mungkin Bapak Ibu tak percaya, tapi kata Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Yakin apa tak yakin? Percaya apa tak percaya? Masa yang berzina, berjudi masuk surga juga Pak Ustaz? Masuk, cuman transit dulu di neraka jahanam, diobok-obok dulu dalam neraka. Tapi kita semuanya insya Allah tidak singgah ke neraka, karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. 7 kali habis sholat subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau tak bisa satu nafas jangan paksakan, nanti takutnya putus di tengah jalan. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, memberikan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kita yang adil dan amanah, dijadikannya Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir